Sesosok tubuh kecil dan ramping dengan kulit putih dan mata berkelopak ganda sedang mengamati pedang kesayangannya. Ya, dia bernama Kanin. Dia sangat mencintai olahraga anggar dan harus mencintainya. Karena didikan ayahnya yang mengharuskan dia menyukai olahraga tersebut. Kamar yang tidak terlalu besar penuh dengan beberapa pedang koleksi kesayangannya. Dia berjalan menuju meja makan. Sang ayah Tadanai telah berada di sana menunggunya. Tadanai adalah orang yang sangat disiplin, apalagi mengenai waktu. Dia menegur Kanin karena dia terlambat 5 menit dan tidak menggunakan bahasa Ema saat di rumah. Ya, Tadanai adalah penduduk asli Emily, lahir dan tumbuh di Emily. Kanin hanya merasa tidak mengerti kenapa ayahnya selalu mengharuskan dia berbicara bahasa mereka, yaitu bahasa Ema. Padahal ayahnya bilang dia lahir di Inggris. Kenapa dia harus berbahasa Ema? Namun, semua pertanyaan yang ada di benak Kanin harus dia simpan, karena dia tidak mau berdebat dengan ayahnya. Kanin asyik dengan ponselnya. Dia melihat beberapa pesan dari sahabatnya yang bernama Paul. Ayahnya menyajikan sarapan mie untuknya. Kanin sempat bergumam karena dia tidak menyukai mie. Setiap kali dia memakan mie, dia harus berusaha keras agar kemeja atau bajunya yang dia pakai tidak kotor oleh kuah mie. Karena dia tidak pandai memakai sumpit. Tadanai mengerti apa yang sedang anaknya pikirkan. Dia hanya berkata agar Kanin harus terbiasa dan belajar agar suatu saat dia bisa memakan mie dan tidak lagi mengotori pakaiannya. Sarapan di meja makan telah selesai, tapi mereka masih belum berbicara apapun. Kanin tahu suasana hati ayahnya mungkin sedang tidak baik. Untuk itu, Kanin mengalah dan berbicara pada ayahnya untuk pergi kuliah. Dia memang sering berdebat dengan ayahnya, tapi Kanin tahu ayahnya sangat menyayangi dia, begitu pula sebaliknya. Sebelum pergi, Kanin meminta izin ayahnya karena dia akan berlatih anggar di klubnya. Kanin adalah murid nomor 1 terhebat di klub anggarnya saat ini. Namun, tetap saja ayahnya menyuruhnya untuk tetap berlatih bersamanya. Dan perintah ayahnya adalah mutlak, dengan kata lain, Kanin tidak boleh menolaknya. Dengan cara dia mendidiknya seperti itu, Kanin selalu merasa ayahnya adalah seorang anggota militer. Maka dari itu, teman-temannya tidak pernah mau datang ke rumah dia untuk ikut latihan bersama ayah dan dirinya di rumah. Dan Kanin selalu menamai ayahnya dengan sebutan guru atau pelatih kejam yang bersembunyi di balik seorang penulis. Ya, Tadanai berprofesi sebagai seorang penulis biografi atlet. Di perjalanan ke universitas, Kanin dibuntuti oleh orang yang tidak ia kenal. Untungnya, Kanin sudah dididik oleh ayahnya dengan insting yang tajam. Dia bisa tahu ada orang yang mengikutinya, dan akhirnya dia berhasil melarikan diri dari orang tersebut. Sesampainya di klub, dia menceritakan semua kejadian yang telah dia alami saat perjalanan menuju klub kepada Paul, sahabatnya. Laki-laki bertubuh besar dan berambut pirang itu mendengarkan dengan cermat apa yang dialami oleh sahabatnya itu. Berita tentang Kanin yang diikuti oleh orang tak dikenal seketika itu menyebar di seluruh klub. Tapi teman-teman Kanin beranggapan Kanin bisa mengatasinya. Toh, Kanin adalah pemain anggar hebat nomor 1 di klub. Pastinya dia bisa mengalahkan orang tersebut. Namun, sebelum percakapan selesai, Alex, seorang keturunan Cina dan Inggris yang juga sahabat Kanin, berkata bahwa Kanin tidak hanya diikuti oleh 1 orang, tapi 2 orang. Alex menunjuk seorang pria yang tengah duduk dengan tangan di atas lututnya dan melihat ke arah mereka dengan ekspresi tenang.
pria itu selalu datang menonton sesi latihan klub mereka setiap kali nama Kanin masuk kompetisi. Alex menebak jika pria itu bukan seorang pelatih, pasti dia orang yang menyukai Kanin. Kanin merasa kaget karena selama ini dia tidak tahu tentang pria tersebut dan tidak pernah berbicara dengannya sekalipun. Bagaimana mungkin? Kanin mengamati pria tersebut yang masih duduk tenang melihat mereka. Ya, Kanin tidak bisa memungkiri jika sosok pria itu berwajah sangat tampan. Wajah seorang Asia, tapi tinggi badannya 10 cm lebih tinggi darinya. Tubuhnya membuat Kanin iri. Saat dia duduk saja, dia sudah seperti bintang yang seakan-akan sedang berpose untuk berfoto. Jika dibandingkan mereka yang berada di klub, dia sungguh luar biasa. Kanin terus mengamati sosok pria yang tidak ia kenal itu. Rambutnya hitam pekat, dengan potongan rambut yang modern. Wajahnya oval dan ramping dengan hidung mancungnya. Sementara yang membuat Kanin kagum adalah matanya. Matanya begitu tajam seperti elang yang hendak memangsa buruannya. Kanin merasa dia bukanlah orang biasa. Dilihat dari postur, gaya, dan elemen yang ada pada dirinya, dia lebih mirip seorang bangsawan. Gaya pakaiannya pun tidak menyolok. Dia hanya memakai pakaian berwarna hitam atau putih dan juga abu-abu. Dia beberapa kali melihatnya di sesi latihan. Orang tersebut hanya mengenakan turtle berwarna putih atau hitam. Gayanya yang seperti itu membuat Kanin berasumsi jika dia seperti seorang bangsawan, dan pasti dia bukan orang biasa. Kanin terus berpikir kenapa orang tersebut selalu datang saat dia berlatih di klub. Dia teringat kata-kata Alex, kemungkinan orang tersebut menyukainya. Tapi perasaannya dia tepis. Dia berpikir orang tersebut tidak mungkin menyukainya, pasti ada hal lain. Dengan keberaniannya, Kanin mendekati orang tersebut untuk mencari jawabannya. Charan bersiap menghadapi Kanin. Orang yang selama ini menjadi tujuannya akhirnya datang mendekatinya. Seperti kucing yang penuh dengan tekad mendekati ikan besar di hadapannya. Kanin duduk di samping Charan dan menanyainya apa dia ingin menemui Kanin dengan bahasa Inggris, karena Kanin tidak tahu bahasa apa yang harus dia gunakan. Kanin mengajukan beberapa pertanyaan, tapi orang yang berada di sampingnya tidak menjawab sepatah kata pun. Sampai pada akhir kesimpulan, Kanin mengatakan dan bertanya padanya, apakah dia datang karena dia menyukai dirinya? Akhirnya orang yang duduk seperti batu itu berbalik dan menatapnya. Apakah Tadanai tidak memberitahumu? Kanin begitu bingung. Seharusnya dia menjawab suka atau tidak suka. Tapi jawaban yang terlontar dari mulutnya adalah nama ayahnya. Dan herannya lagi, orang tersebut menggunakan bahasa Ema. Secara otomatis, dia datang dari negara kerajaan Emily, tempat ayahnya berasal. Pasti orang ini mengenal ayahnya. Kanin merasa lebih penasaran lagi. Memberitahuku tentang apa? Tanya Kanin. Tanpa tersadar, Kanin mendekatkan tubuhnya ke arah orang tersebut yang sekarang berada di hadapannya tanpa jarak dan memandangnya dengan tajam. Pemuda itu menjawab dengan nada rendah, dan jawabannya membuat Kanin yang tadinya seperti tidak terkalahkan kini lebih halus sekejap mata. Pemuda itu berbicara kelemahan Kanin saat bermain pedang dengan sangat detail, dengan titik-titik kelemahan yang dia punya. Meskipun Kanin adalah nomor 1 di klubnya, baginya dia masih perlu banyak belajar lagi. Dan Tadanai tidak memberitahukan itu kepada Kanin. Kata-kata orang itu membuat Kanin sangat kesal, karena mana mungkin dia bisa tahu kelemahan dia sedetail itu.
Oke guys, itulah pertemuan Kani dan Charan untuk pertama kalinya. Nantikan spoiler novel Kanva The Next Prince selanjutnya ya. Bye bye, happy watching.